kenapa ngaji penting, membuatmu tahu harus memandang dengan cara bagaimana. Gitu. Kenapa ngaji penting? Membuat kamu bisa ngerti cara memandang sesuatu, Bu. Gitu ya, Bu ya? Yang mesti dibenerin tuh ibu-ibu sekalian. Sekarang gini deh. Kamu punya suami. Nih ya, buat para istri yang punya suami nih kan. Nih kamu nih, kalau kepengen ngebenerin rumah tangga kamu gitu, bukan dengan cara kamu ngebenerin fisik kamu gitu. Oh, saya kepengen ngebenerin rumah tangga nih biar suami nggak kemana-mana. Jadi saya harus berpenampilan dengan tampilan yang bagus. Karena hidung saya ini belum mancung, saya sepertinya perlu buat nambahin. Iya. Buat nambahin apaan di hidung jadi biar agak sedikit lebih mancung, filler sana, filler sini, tarik benang, sulam alis, sulam bibir, kemudian tanam bulu mata gitu ya. Pulang-pulang keluar dari salon, jangankan orang lain, suaminya sampai gak kenal. Siapa ini? Enggak gitu, Bu. Bukan juga dengan kamu memperbaiki tampilan-tampilan. Waduh, ini harus, ini rumah harus ininya harus di dicat ulang ini apa? Enggak perlu. Apalagi dengan memaksakan diri, ini rumah tangga jadi bagus kalau kita punya mobil, kalau kita punya rumah bagus, kalau kita punya rumah yang ada halamannya, biar saya nggak perlu healing jauh-jauh, saya cukup dengan keluar rumah aja, saya dengan memandang kebun-kebun di belakang rumah saya. Lah itu perlu berapa miliar buat kamu mewujudkannya? Ibu-ibu saudariku sekalian, bukan itu yang perlu kamu benahi, Bu, bukan. Kamu ingin membenahi rumah tanggamu, benahi niat dalam berumah tangga, benahi sudut pandang terhadap sesuatu. Benahi niat. Apa niatnya? Saya berumah tangga buat ibadah. Saya berumah tangga ini buat ibadah. Saya jadi istri dia, saya mau nyari pahala. Bukan mau nungguin transferan. Saya jadi istri dia ini bukan untuk dicintai dengan sepenuh hatinya, bukan. Akan tetapi untuk biar saya diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, pemilik dia. Pemilik suami saya. Nih Bu, kalau kamu udah nyari Allah, Allah bakalan bikin hati hamba-hamba terpaut padamu. Itu kamu gak usah khawatir. Itu kamu gak usah. Kamu dapetin Allahnya, Allah bakalan kasih semuanya. Anak-anak soleh-soleha, suami cinta sama kamu, saudara sayang sama kamu. Kalau kamu dapet ridha Allah Subhanahu wa taala, gak usah khawatir itu. Jadi kamu nyari Allahnya, itu niat kamu. Apa-apaan nyari ridha Allah, nyari ridha Allah, nyari ridha Allah. Jangankan dalam perlakuan kamu kepada suami kamu yang besar-besar, bahkan sekedar kamu senyum sama suami, kamu nanyain apa kabar dia, kamu pijitin kakinya, bukan karena biar kamu dikasih transferan lebih banyak, akan tetapi karena kamu ingat nih semuanya pahala nih, ya Allah, saya pengen nyari pahala di sisimu ya Allah. Ini ibadah saya nih, disuruh baca Quran suka ngantuk, disuruh tahajud suka berat matanya, disuruh puasa lapar, ya udah deh yang enak-enak aja dah, pijitin kaki suami. Kan begitu ya? Senyum di hadapan suami itu pahalanya nambah-nambah terus. Malaikat rokib sibuk loh ibu-ibu. Jangan kamu kira di saat kamu tahajud, di saat kamu baca Quran gitu ya, saat itu aja malaikat tuh kemudian sibuk. Belum tentu nyatet pahala sholat kamu tuh semuanya kecatet. Apalagi sholat kamu masih gelambiar pikirannya kemana-mana. Tapi di saat suami kamu lagi datang, kemudian kamu senyumin, apa kabar, gimana tadi di luar. Kok kamu senyum-senyum gitu, seneng jadi bini abang. Sehat-sehat ya bang ya ampun bang, mudah-mudahan abang panjang umur. Bang, abang tahu nggak bang, saya mau ngomong bang. Apaan kata suaminya? Bang, abang tahu nggak sih bang? Apaan sih, kamu mau ngomong apa sih? Abisnya saya pikir-pikir ya bang ya. Apaan? Kata suaminya, abis saya pikir-pikir ya bang ya, abang tuh hadiah Allah paling bagus dalam hidup saya bang. Bu, kamu kayak
kayak gitu, kamu bicara seperti itu, kamu menyenangkan hati suamimu seperti itu, malaikat rokib sibuk nyatet pahalanya. Jangan dikira enggak, wih banyak banget itu pahalanya. Itu yang harus kamu lakukan, teman-teman saudaraku sekalian. Benahi niat, benahi sudut pandang.